teman-teman semuanya. Selamat siang. Siang ini kita kembali bertemu secara online, secara daring untuk memulai perkuliahan kita Injil Sinoptik dan Tafsir Injil Sinoptik dan Kisah Para Rasul. Nah, kita mulai pada pertemuan yang kelima, mana temanya adalah menelusuri persoalan sinoptik. Nah, seperti kita pelajari Injil yang kita pelajari adalah Injil Sinoptik, yaitu 3 Injil yang pertama, Matius, Markus, dan Lukas. Lihat dari kata sinoptik berasal dari kata sin dan optik, yaitu melihat secara bersama-sama. Melihat secara bersama-sama, melihat apa? Melihat kehidupannya Yesus. Jadi ketiga penginjil ini akan menyorot dari sisi demi kepentingan pewartaannya, demi kepentingan penjelasannya tentang siapa pribadi Yesus itu sendiri. Dan Injil Sinoptik ini ditemukan oleh Gritzbach, dan itu penting bagi setiap orang percaya supaya kita semua bisa memiliki perspektif yang lengkap tentang siapa Yesus sesungguhnya. Ya, kalau kita membahas Injil Sinoptik, berarti mestinya kita selalu membandingkan antara Matius, Markus, dan Lukas. Membandingkan dari kisah demi kisah. Dan di dalam pembandingan itu kita melihat apa yang disorot oleh Matius, apa penekanan dari Matius, apa yang menjadi penekanan dari Markus, dan apa yang menjadi penekanan dari Lukas. Dan ketika kita melihat secara sinoptik bersama-sama, maka kita akan mendapatkan gambaran Yesus yang jelas dan bagaimana Yesus itu bergerak, bertindak, melayani di dalam pelayanannya di bumi ini. Satu contoh ketika kita melihat di Matius pasal 8, paralelnya di Markus pasal 1 dan Lukas pasal keempat, kita melihat masing-masing penginjil menyorot dengan menyebut nama orang-orang yang terlibat, subjek yang terlibat. Contoh di Matius hanya menyebut Petrus bersama-sama mengunjungi ibu mertua Petrus. Ya. Dan kemudian di Markus, Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Sedangkan di Lukas dikatakan hanya ada beberapa orang saja yang mengikuti Yesus masuk ke rumah mertua daripada Petrus ini. Dan ini kita melihatnya ada maksud-maksud tertentu. Kenapa? Karena Matius ingin menyorot pribadi Yesus sebagai raja. Yesus seorang diri saja sanggup mengatasi segala masalah. Dan itu yang diperlukan bagi seorang Yahudi. Lain dengan Markus, Markus menyorot Yesus sebagai seorang hamba. Hamba itu selalu bekerja bersama-sama dalam kelompok, mengikut sertakan yang lain. Karena tidak ada yang superior, tidak ada yang lebih. Dengan Lukas, bagaimana? Lukas menyebut beberapa orang. Karena Lukas mengadopsi pemahaman orang-orang Yunani. Ya, dan tidak perlu menyebut manusia atau angka atau orang-orang yang ikut serta di dalamnya. Kalau kita melihat lebih lanjut ya, tentang persiapan-persiapan, kita melihat masyarakat orang Yahudi yang terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Dan pembagian dalam kelompok-kelompok tertentu ini menjadikan masyarakat Israel itu terpecah belah, termasuk di dalam menanggapi kedatangan Sang Juru Selamat Yesus. Mereka mempunyai pendapat masing-masing. Kesatuan yang diimpikan oleh orang Israel ketika zaman Raja Daud ada menjadi sirna, menjadi surut ketika zaman Yesus. Kenapa itu terjadi demikian, saudara? Itu yang menjadi perenungan setiap kita. Bukankah Yesus hadir sebagai penggenapan janji Tuhan di dalam perjanjian lama, sebagai Mesias yang disebut oleh Matius sebagai anak Daud, keturunan dari Daud. Bukankah Daud itu mempersatukan kerajaan Israel? Dan inilah strategi yang dibuat oleh penjajah supaya bangsa Israel terpecah belah, akhirnya bisa menjadi hancur. Saudara, persiapan kedatangan Mesias sudah dipersiapkan. 3.000-5.000 tahun yang lalu ketika Abraham, kemudian ada pembentukan sinagoga, kemudian orang Yahudi terpencar sebagai diaspora, dan ada kitab-kitab Septuaginta. Dan itu semuanya merupakan persiapan kehadiran bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan golongan-golongan masyarakat Yahudi itu membentuk orang Israel untuk siap menghadapi Sang Juru Selamat. Ketika kita kembali kepada sinoptik, misalnya kita melihat bagaimana kisahnya kelahiran daripada Tuhan Yesus sendiri, asal-usul Tuhan Yesus. Matius, Markus, dan Lukas menyorot dengan berbeda. Matius yang nampak jelas yaitu menyebutkan bahwa Yusuf
akan meninggalkan tunangannya ini. Sedangkan itu tidak disebut oleh Lukas. Dan mengapa itu bisa demikian? Perhatikan baik-baik bahwa Injil Matius diperuntukkan bagi orang Yahudi yang begitu erat, begitu ketat dengan adat istiadat yang ada. Pertunangan artinya mengikat janji. Dan ketika ada salah satu yang mengikat janji itu, membatalkan janji itu dengan melakukan perzinahan, maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Sedangkan Lukas, di mana Injil ditulis bagi orang Yunani, tidak mengenal hal itu, tidak mengenal adat istiadat demikian, dan itu tidak penting bagi Lukas untuk dikisahkan. Lukas langsung mengisahkan kehidupan Yesus. Perhatikan juga Matius tidak menuliskan masa kanak-kanak Yesus, tapi Lukas banyak menuliskan masa kanak-kanak Yesus. Mengapa? Karena bagi Matius, Yesus adalah sang raja, tidak perlu dibahas masa kanak-kanaknya. Yang penting bagaimana sang raja ini bertindak, mengatasi segala masalah-masalah yang ada di masyarakat pada waktu itu. Bagi Lukas sangat penting menceritakan masa kanak-kanak Yesus, karena Yesus digambarkan sebagai manusia yang memulai kehidupannya sama persis dengan manusia, step by step. Teman-teman semua, marilah kita menelusuri, marilah kita memperdalam pemahaman kita tentang siapa Yesus lewat Injil Sinoptik ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.